Jadi Rasulullah SAW menegaskan bahwa tidak ada fitnah bagi kaum lelaki yang lebih berbahaya dibandingkan dengan fitnah wanita. Dan juga Rasulullah SAW bersabda tentang Bani Israel, ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Hati-hatilah kalian dari dunia dan hati-hatilah kalian dari wanita. Maka sesungguhnya fitnah pertama kali yang terjadi pada kalangan Bani Israel adalah fitnah wanita. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan bahayanya fitnah wanita tersebut. Maka ini menunjukkan, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya tidak ada fitnah yang lebih berbahaya khususnya bagi kaum laki-laki melebihi fitnah wanita. Oleh karena itu Islam betul-betul melakukan tindakan pencegahan agar fitnah wanita ini tidak, yaitu menyebar dan semakin memperparah kaum muslimin dengan cara mewajibkan kepada mereka hijab, memberikan rambu-rambu bagi mereka untuk senantiasa menetap di rumah, melarang mereka untuk tabarruj, yaitu berhias diri tatkala keluar rumah, melarang mereka memakai minyak wangi tatkala keluar rumah, dan juga melarang yang namanya ikhtilat, yaitu bercampurnya kaum laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Baik. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari al-muallif hafizahullahu taala. Wal Islamu, dan Islam, lam yufrid 'alal mar'atil hijaba, tidaklah mewajibkan bagi wanita berhijab, walam yamna'ha min tilkal umuri, dan tidaklah Islam melarang wanita dari perkara-perkara tersebut, itu seperti tabarruj, memakai minyak wangi dan ikhtilat, illa liyasunaha 'anil ibtidal, melainkan agar menjaga mereka di dalam kebiasaan-kebiasaannya atau dari kebiasaan-kebiasaannya. Waliyahmiyaha minat ta'arrudi lirribati wal fuhsh, dan untuk memproteksi wanita tersebut dari kegoncangan dan kekejian. Waliyamna'aha minal wuqu'i fil jarimati wal fasad, dan untuk mencegah mereka pula dari terjerumus ke dalam dosa dan kerusakan. Waliyaksuha bidzalika hullatat taqwa wat taharati wal afaf, dan agar wanita tersebut berpakaian dengan pakaian, yaitu keindahan takwa, perhiasan takwa, kesucian dan keselamatan. Wasadda bidzalika kulla dzari'atin tufdhi ilal fahisyah, dan mencegah para wanita dari yang demikian itu, dari setiap sarana yang menuju kepada kekejian. Taib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang perlu untuk kita sadari, bahwa tidaklah Islam mensyariatkan hal-hal yang khusus bagi wanita seperti berhijab, aturan untuk tidak sering keluar rumah, kemudian dilarang untuk berikhtilat, bertabarruj dan lain sebagainya. Ini demi menjaga kesucian mereka, bukan untuk mengekang mereka, bukan untuk menyandera mereka, tapi justru untuk menjaga kesucian mereka, menjaga kewibawaan mereka, mencegah mereka terjerumus di dalam dosa dan juga perbuatan-perbuatan yang kecil.
Karena apabila wanita tidak mengindahkan syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah ini, maka tentu ini akan mengakibatkan mereka terjerumus di dalam lembah kenistaan. Di samping itu, mereka juga berdosa. Sudah dosa mendapatkan kehinaan di dalam hidupnya. Maka demi menjaga wanita, Islam menurunkan syariatnya. Islam mewajibkan kepada mereka perkara-perkara tertentu. Dan yang paling utama adalah berhijab dan tidak bertabarruj, dan tentu saja tidak berikhtilat. Nah, kemudian beliau membawakan dalil beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan bahwa kaum wanita hendaknya benar-benar memperhatikan hal-hal berikut ini. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, waqarna fi buyutikun, dan hendaklah kalian menetap di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj, itu berhias dengan tabarrujnya orang-orang jahiliyah, itu berhiasnya wanita-wanita jahiliyah, itu dengan cara mereka menampakkan keindahan mereka, ya, dengan cara mereka menampakkan aurat-aurat mereka, kecantikan-kecantikan mereka, perhiasan-perhiasan mereka. Nah, kemudian yaqulu tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, dan apabila kalian wahai para lelaki bertanya kepada mereka dalam suatu urusan, yaitu para wanita, maka bertanyalah kepada mereka min wara'i hijab, dari balik tabir, dari balik apa? Hijab. Dan ayat ini terkhusus ditujukan kepada, yaitu kaum muslimin ketika memiliki hajat, yaitu pertanyaan kepada ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu Allah mengatakan, dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihim. Bertanya di balik hijab itu lebih menjadikan suci hati kalian dan hati-hati mereka. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita ada kaitan erat antara zahir dan batin, antara perbuatan yang nampak dengan apa yang ada di dalam hati manusia. Apa yang tampak di sini? Yang tampak di sini adalah adanya batas antara laki-laki dan wanita ketika ada suatu urusan, ya, yaitu min wara'i hijab, bertanya kepada mereka di balik hijab. Nah, jadi ini yang jelas, ada pembatas pemisah antara laki-laki dan wanita. Ini sesuatu yang apa? Yang tampak, yang zahir. Dan ini ternyata lebih bisa menjaga sesuatu yang tidak tampak. Apa itu? Batin, hati. Dzalika atharu liqulubikum wa qulubihim. Yang demikian itu, yaitu adanya hijab
bagi laki-laki dan wanita dalam suatu urusan itu bisa lebih mensucikan hati kalian wahai laki-laki dan hati kalian wahai wanita. Ya. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, klaim yang penting hatinya, jelas ini adalah klaim yang keliru. Jelas ini adalah klaim yang salah. Artinya ketika merasa hati itu baik meskipun tanpa hijab, meskipun tanpa jilbab, maka ini menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menyalahi akal sehat. Akal sehat manusia tentu berbeda apabila melihat wanita yang tidak berjilbab dengan wanita yang berjilbab. Menurut akal logika manusia tentu berbeda sensasinya apabila bertanya di balik hijab dengan tanpa hijab. Ya, tidak bisa dipungkiri getarannya berbeda. Kalau laki-laki dan wanita tersebut normal. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya adanya hijab ini bisa lebih menjaga hati laki-laki dan wanita. Meskipun tidak kita pungkiri ada juga yang berhijab dan berjilbab tetapi perbuatannya kotor, tetapi hatinya rusak. Tidak kita pungkiri ada. Namun setidaknya ini bisa meminimalisir. Terlebih ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah mensyariatkan hijab ini demi untuk menjaga apa? Hati manusia. Wa yaqulu tabaraka wa ta'ala, dan juga Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dalam surat An-Nur ayat ke-31 Allah berfirman yang artinya, dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminah agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka, dan jangan mereka tampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang biasa nampak, dan hendaknya mereka menjulurkan khimar-khimar mereka di dada-dada mereka. Ya, mereka julurkan kerudung mereka di dada-dada mereka. Nah, jadi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sekali lagi di antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminah, kaum muslimat. Wa yaqulu Allah taala, dan juga Allah taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-59 Allah berfirman yang artinya, wahai Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita yang beriman agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih dikenal dan mereka tidak diganggu. Maka yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi
agar memerintahkan kepada istri-istri beliau dan anak-anak perempuan beliau secara khusus dan wanita-wanita mukminah secara umum. Untuk apa? Untuk menjulurkan jilbab mereka. Maka ini di antara dalil yang cukup tegas akan wajibnya jilbab bagi wanita mukminah. Ya, meskipun masih kita jumpai sebagian kalangan dari kalangan umat Islam sendiri yang berpendapat jilbab itu tidak wajib. Padahal ini tegas perintah Allah kepada Rasulnya untuk menyampaikan kepada wanita-wanita yang beriman. Nah, di antara tujuan disyariatkannya jilbab adalah dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Setidaknya ada dua tujuan utama, yaitu agar mereka dikenal, agar mereka bisa diidentifikasi sebagai seorang mukminah, sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah hal yang kita saksikan. Potensi kejahatan, potensi pelecehan terhadap para wanita itu bisa diminimalisir dengan wanita tersebut menjaga pakaiannya. Semakin dia tertutup, maka semakin dia memproteksi dirinya dari tindakan pelecehan. Dan semakin dia terbuka, maka ini semakin menjadikan mereka adalah mudah untuk dilecehkan. Meskipun kita tidak membenarkan adanya pelecehan bagi para wanita, siapapun mereka, namun setidaknya ada tindakan pencegahan yang bisa dilakukan dari wanita itu sendiri sebelum mereka, para wanita tersebut, menyalahkan para lelaki. Sahih, lelaki yang melakukan pelecehan kepada wanita siapapun itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan menurut syariat. Mau melecehkan wanita berjilbab, mau melecehkan wanita yang tidak berjilbab, mau melecehkan gadis, mau melecehkan wanita yang sudah menikah, itu semua adalah salah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan yaitu solusi agar tidak mudah dilecehkan, yaitu dengan mengikuti syariat Allah di dalam berpakaian. Maka ini adalah tujuan yang mulia. Fala yu'dzain, agar mereka tidak diganggu. Ya. Jadi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang wanita jika memang benar-benar dirinya tidak ingin diganggu, maka bantulah para lelaki dengan kalian berpakaian sesuai dengan syariat. Ya, membantu para lelaki untuk menundukkan pandangan mereka dengan cara berhijab yang syar'i. Wa kana Allahu ghafurur rahima, yang demikian itu karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kalian merendahkan suara kalian, wahai para wanita. Janganlah kalian melembut-lembutkan suara kalian, mengindah-indahkan suara kalian, sehingga hal ini menjadikan laki-laki yang hatinya berpenyakit memiliki keinginan untuk mengganggu. Fayatma', memiliki apa? Hawa nafsu untuk mengganggu. Wa qulna qawlan ma'rufa, namun ucapkanlah ucapan yang ma'ruf, yaitu ucapan yang biasa. Ya. Nah, perhatikan lagi-lagi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang nampak, apa yang terlihat
ini memiliki ikatan erat dengan apa yang tidak nampak, yang tidak terlihat, yaitu hati. Apa yang terlihat, yang nampak? Suara, ya, yang bisa didengar. Maka ini bisa mempengaruhi hati. Jadi sekali lagi, klaim yang penting hatinya, tidak peduli bagaimana suaranya. Artinya sebagian orang mengatakan kalau laki-laki itu beriman, maka tidak akan tergoda dengan suara wanita seindah apapun, tidak akan tergoda dengan keindahan tubuh wanita seindah apapun. Maka ini adalah klaim yang sesat. Bagaimana mungkin seseorang tidak terganggu pandangannya, tidak terganggu telinganya apabila melihat sesuatu yang bisa menggoda jiwanya, apabila mendengar sesuatu yang bisa mengganggu jiwanya. Ya, bukankah mereka sendiri yang mengakui dengan nyanyian, dengan suara musik itu bisa menenteramkan hati? Perhatikan, ini menurut mereka, menurut orang-orang yang suka dengan musik, yang suka dengan nyanyian. Mengapa mendengarkan musik? Bisa membuat hati tenang, bisa membuat jiwa ini rileks. Berarti ini menunjukkan sekali lagi, apa yang kalian dengar itu sangat mempengaruhi apa? Hati kalian. Namun mengapa ketika kita menjelaskan bahwasanya suara wanita bisa mengganggu hati laki-laki, kalian tidak terima dengan mengatakan kalau laki-laki itu soleh tidak akan tergoda dengan suara wanita? Kan begitu. Kalau laki-laki beriman tidak akan tergoda dengan, yaitu melihat tubuh wanita. Ya, padahal dalam masalah musik kalian mengakui bahwa nyanyian itu bisa membuat hati tenang. Berarti apa? Apa yang didengar itu bisa mempengaruhi hati. Demikian pula seorang laki-laki sesoleh apapun, ketika mendengar suara wanita yang mendayu-dayu, suara wanita yang lembut, tentu akan tergoda, tentu akan terpengaruh hatinya. Ya. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jelas-jelas di dalam Islam benar-benar mencegah hal ini dengan disyariatkannya hijab, dengan dilarangnya wanita untuk bersuara merdu di hadapan laki-laki. Kemudian beliau membawakan dalil berikutnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawat Tirmidzi fi jami'ihi, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam jami'nya, yaitu di dalam sunannya. Sebenarnya yang lebih tepat jami'. Kalau sunan itu Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Penjelasan tentang masalah ini ada di dalam ilmu hadis. Yang kesimpulannya, kalau jami', ya, seperti Jami' Al-Bukhari, Jami' At-Tirmidzi, itu pembahasan dalam seluruh masalah-masalah agama, dalam seluruh masalah-masalah agama, mencakup seluruh permasalahan agama, baik akidah, ibadah, muamalah, Al-Quran, akhlak, dan lain sebagainya. Adapun sunan, maka wallahu a'lam bishawab, biasanya adalah kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan urut-urutan dalam masalah ibadah. Itu sedikit perbedaan antara al-jami' dengan as-sunan. Meskipun yang sering kita dengar Imam At-Tirmidzi yaitu meriwayatkan hadis dalam sunannya, yang benar di dalam jami'nya. Taib. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, al-mar'atu auratun, wanita itu adalah aurat. Fa idza kharajat istasrafaha syaitan, maka apabila wanita keluar, setan akan menghiasinya. Dan dijelaskan oleh al-muallif hafizahullah, wa makna istasrafaha syaitan, makna setan akan menghiasinya
ay ja'alaha gharadan atau ja'alaha gharadan lahu liyuhayyija min khilaliha al-fasad wasyahwat. Maknanya setan akan menjadikan wanita sebagai objek tujuan adanya kerusakan dan syahwat. Nah, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dengan keluarnya wanita saja ini sudah menjadi sarana godaan syaitan itu sangat kuat. Jadi dengan keluarnya wanita saja ini sudah cukup menjadikan setan membuat para lelaki itu tergoda. Bahkan kedua belah pihak, laki-laki maupun wanita. Dengan keluarnya wanita maka setan akan membisikkan kepada wanita, wahai wanita, di sana ada para lelaki yang mungkin bisa engkau manfaatkan untuk menarik pandangan mereka. Berjalanlah yang cantik, berjalanlah yang anggun, agar mereka terpikat oleh kecantikanmu, agar mereka tertarik oleh dirimu. Bukankah engkau suka menjadi wanita yang menarik perhatian? Bukankah engkau suka diidam-idamkan, dielulukan oleh para lelaki? Jadi setan membisikkan kepada wanita ketika keluar rumah semacam itu. Demikian pula setan datang kepada para lelaki, wahai para lelaki, di sana ada wanita cantik yang sedang menunggumu. Di sana ada wanita yang butuh perhatianmu. Di sana ada wanita yang mungkin engkau kagumi. Lihatlah dengan kecantikannya, dengan keanggunannya tatkala ia berjalan. Lihatlah, ciumlah aroma wangi tubuhnya yang membuatmu bisa melayang dan lain sebagainya. Ya, jadi perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini semua menunjukkan kepada kita akan benarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Fitnah terbesar bagi kaum laki-laki adalah para wanita. Jadi hanya sekedar keluar rumah saja ini bisa membuat kaum laki-laki tergoda dan kaum wanita juga tergoda untuk menjadikan diri mereka objek perhatian laki-laki, kecuali mereka-mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya berkata al-mu'allif hafizallahu taala, wa an ummi Humaidin as-Sa'idiyah radhiyallahu anha, dan dari Ummu Humaid as-Sa'idiyah, semoga Allah meridai beliau, annaha ja'atin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat, bahwasanya beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'aka. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin salat bersamamu. Itu salat berjamaah. Kalau salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti maknanya salat berjamaah di mana? Di Masjid An-Nabawi. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i. Sungguh aku tahu bahwasanya engkau ingin salat bersamaku. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki. Namun salatmu di rumahmu, lebih tepatnya di kamarmu, itu lebih baik bagimu daripada salatmu di ruang tengah dari rumahmu. Wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki. Dan salatmu di ruang tengah rumahmu itu lebih baik daripada salatmu di bagian rumahmu yang lain. Ya, seperti di ruang tamu.
Wa salatuki fi dariki khairun laki min salatuki fi masjidi qaumik. Dan salatmu di rumahmu itu lebih baik bagimu daripada salatmu di masjid kaummu, yaitu di musholla dekat rumahmu. Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidi. Dan salatmu di masjid kampungmu, di musholla dekat rumahmu, itu lebih baik bagimu daripada salatmu di masjidku, di Masjid An-Nabawi, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kenyataan yang ada. Salatnya wanita di bagian rumah yang paling tersembunyi itulah yang terbaik. Di kamar, di ruang tamu atau di ruang tengah, di ruang tamu. Baru kemudian di luar rumah, yaitu di musholla atau di masjid dekat rumah. Baru setelah itu di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tahu bahwasanya salat di Masjid Nabawi memiliki keutamaan yang jauh lebih besar dibanding salat di selain Masjid Nabawi. Berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Nah, jujur saja ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang menjadikan kita dilema, khususnya para wanita. Kalau laki-laki tidak ada masalah, justru sholat di masjid lebih afdal dibanding sholat di rumah. Apalagi di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Namun bagi wanita, bagaimana mereka menyikapi hadis ini? Di satu sisi mereka faham bahwa sholat yang paling baik bagi wanita adalah sholat di tempat yang paling tersembunyi, di rumah, di kamar. Namun bagaimana, apakah mereka tidak berhak mendapatkan keutamaan sholat 1000 kali lipat di Masjid Nabawi dan 100.000 kali lipat di Masjidil Haram? Maka wallahu a'lam bishawab, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita menjelaskan kalau seandainya salatnya wanita di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat lebih banyak dibanding dengan masjid yang lain, maka ketahuilah pahala salat di rumahnya itu jauh lebih banyak dibanding salat di Masjid Nabawi. Ya. Mengapa bisa demikian? Karena Nabi SAW sendiri mengatakan kepada wanita ini, salatmu di rumahmu itu lebih baik daripada salatmu di masjid kaum. Dan masjid kaum lebih baik daripada di Masjid Nabawi. Padahal beliau sadar dan tahu bahwa di Masjid Nabawi salat itu 1000 kali lipat lebih banyak pahalanya dibanding dengan masjid yang lain. Namun sekali lagi ini khusus bagi para wanita. Meskipun demikian, Nabi SAW tidak melarang. Bahkan Nabi SAW melarang para suami untuk melarang istri mereka ke masjid. La tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahum. Janganlah kalian wahai para suami melarang istri kalian untuk berangkat ke masjid meskipun rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Maka wallahu a'lam bishawab. Ya, tidak bisa kita pungkiri tatkala kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah haji maupun umrah, tentu waktu semacam ini ya bisa dikatakan ya tidak disia-siakan untuk bisa sholat di Masjid Nabawi, untuk bisa sholat di Masjidil Haram. Meskipun kita sadar sebenarnya sholat di kamar hotel itu lebih
afdal. Ya, kita sangat sadar dan sangat paham. Namun karena ya gimana sudah berangkat ke sini masa enggak ke masjid? Dilema Ibu ya. Ya. Masa sudah terbang sejauh ini sholatnya di hotel. Ya. Kalau cuma sholat di hotel di Surabaya banyak kan gitu ya. Ya inilah dilema yang gimana ya. Namun kita harus sekali lagi benar-benar sadar apa yang kita kerjakan ini tidak lebih afdal. Kita harus menyadari harusnya lebih baik di kamar hotel. Tapi eman, sayang. Ya. Nah, ini mungkin bisa dimaklumi ya. Taib. Nah kemudian wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik saf para lelaki itu yang terdepan. Wa syarruha akhiruha. Dan seburuk-buruk saf lelaki itu yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Dan sebaik-baik saf wanita itu yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha. Dan seburuk-buruk saf wanita itu yang paling depan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah aturan di dalam Islam ketika sholat berjamaah, yaitu semakin jauh jarak antara laki-laki dan wanita maka semakin afdal. Sekaligus menunjukkan semakin dekat jarak antara laki-laki dan wanita maka ini semakin kurang afdal. Sehingga shaf yang terbaik bagi laki-laki terdepan. Kenapa? Karena akan semakin jauh jaraknya dengan wanita. Dan shaf terburuk laki-laki adalah yang paling belakang, karena yang paling dekat jaraknya dengan wanita di shaf yang terdepan. Demikian pula kebalikannya bagi wanita. Shaf yang terbaik yang paling belakang karena semakin jauh dengan kaum laki-laki. Dan shaf yang terburuk adalah yang paling depan karena semakin dekat dengan kaum laki-laki. Dan hadis ini dengan tegas menunjukkan kepada kita bahwasanya pengaturan shaf antara laki-laki dan wanita itu depan dan belakang. Ya, shaf yang atau aturan shaf di dalam sholat berjamaah yang sahih itu adalah laki-laki di depan, wanita di belakang. Namun kita jumpai kebanyakan masjid atau musholla itu shaf laki-laki di sebelah kanan dan shaf wanita di sebelah kiri. Ya, wallahu a'lam apa dasar mereka. Sedangkan di dalam hadis ini jelas jarak atau shaf laki-laki itu di depan dan shaf wanita di belakang. Taib. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menutup pembahasan ini dengan mengatakan, kullu dzalika hifdhan lil mar'ati. Yang demikian itu sebagai bentuk penjagaan bagi wanita. Perhatikan, sholatnya wanita di bagian rumah yang paling dalam. Kalau ke masjid, sholatnya wanita di shaf yang paling belakang, itu yang terbaik. Ini semua untuk menjaga wanita minal ikhtilati birrijali wa muzahamatihim, menjaga mereka untuk tidak bercampur baur dengan laki-laki dan berdesak-desakan dengan mereka. Wa hadza fi halil ibadati was salat. Dan perhatikan, dan ini dalam rangka ibadah dan salat.
allati yakunu fiha al-muslimu awil muslimatu ab'ada ma yakunu an waswasati syaitani wa igwaihi. Kita semua tahu ketika beribadah dan ketika sholat adalah kondisi di mana seorang laki-laki muslim dan wanita muslimah diharapkan jauh dari was-was setan dan godaan setan. Ya. Jadi dalam ibadah saja wanita diatur sedemikian rupa untuk sejauh mungkin dari kaum laki-laki. Padahal sedang ibadah, padahal sedang sholat, yang harusnya hati-hati kita jauh dari perbuatan maksiat. Beda dengan di pasar, beda dengan di jalan. Dalam kondisi kita tidak sedang ibadah, maka wajar kalau kita dilarang untuk berikhtilat. Nah, ini dalam ibadah saja kita dilarang, atau bahkan kita diperintahkan untuk sejauh mungkin dari kaum wanita. Fa kaifa idan bil amri fil aswaq? Lalu bagaimana kondisinya, perkaranya apabila itu terjadi di pasar, wal amakinil amati wal muntadayat, di tempat-tempat umum, di tempat-tempat keramaian dan forum-forum. Maka tentu harusnya lebih dipisahlah lagi. Ya, namun yang ada justru kebalikannya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini nyata, ini terjadi. Ketika di masjid wanita muslimah dan laki-laki muslim mereka menjauh satu dengan yang lain. Mereka mau taat. Padahal apa? Kondisi hati mereka harusnya jauh dari perbuatan maksiat. Sedang ibadah, sedang sholat, tapi mereka mau untuk saling menjauh. Namun ketika di tempat umum yang harusnya godaannya lebih besar, yang harusnya hati lebih tidak terjaga, mereka justru apa? Berdekat-dekatan. Jadi seakan-akan kalau di masjid mereka merasa aman dari fitnah, padahal harusnya logikanya kalau di masjid berdekatan pun nggak masalah. Kan apa? Kan sedang ibadah. Tapi kenapa mereka mau untuk berjauhan? Karena mereka sadar bahwasanya Islam mengatur shaf laki-laki dan wanita dipisah. Namun ketika suasana justru lebih menggoda, hati lebih tidak terjaga, mereka justru merasa aman dari fitnah. Tidak apa-apa campur baur laki-laki dan wanita. Waliyadzubillah. Padahal harusnya di tempat-tempat keramaian itu lebih bisa menjaga diri karena godaannya lebih kuat dibandingkan dengan saat ibadah di masjid. Nah, perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya di sini beliau menukil kisah Aisyah radhiyallahu anha dengan seorang wanita di zaman beliau. Walamma dakhalat ala Aisyah radhiyallahu anha maulatuha, ketika bekas budak Aisyah datang menjumpai Aisyah radhiyallahu anha wa qalat laha, dan berkata kepadanya, ya ummul mukminin, wahai Aisyah, ibundanya kaum mukminin, tuftu bil baiti sab'an, aku telah tawaf mengelilingi Ka'bah di Baitullah sebanyak 7 kali. Wastalamtu rukna marrataini aw thalathan, dan aku mampu mengusap Hajar Aswad 2 atau 3 kali. Dan ini budak Aisyah atau mantan budak Aisyah mengucapkan demikian sebagai bentuk rasa bangga.
Alhamdulillah saya sudah tawaf 7 kali dan bisa menyentuh Hajar Aswad 2 atau 3 kali. Dan betapa persisnya hal ini dilakukan oleh wanita-wanita di zaman sekarang. Jadi merasa bangga mampu mengusap Hajar Aswad. Persis seperti mantan budak Aisyah ini. Lalu apa tanggapan Aisyah? Perhatikan hal yang tidak kita duga. Aisyah justru mengatakan, la ajarakillah. Subhanallah, semoga Allah tidak membalasmu dengan pahala. Loh, kok bisa? La ajarakillah 2 kali. Semoga Allah tidak membalasmu dengan pahala. Tudafi'ina rijal. Apakah kamu berdesak-desakan dengan para laki? Ala kabbarti wa mararti. Tidakkah cukup engkau bertakbir dan melewati Hajar Aswad dari kejauhan dengan berisyarat? Ya, inilah fatwanya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sekarang kalau emak-emak dilarang mengusap Hajar Aswad, protes. Sudah sampai sini kok enggak mengusap Hajar Aswad? Kalau enggak bisa mencium, minimal mengusaplah. Ya. Padahal ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa sih hukumnya mengusap Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad? Apa hukumnya? Wajib, rukun? Mencium Hajar Aswad atau mengusap Hajar Aswad hukumnya apa? Paling banter sunnah. Lah kan dapat pahala. Baik, coba kita bandingkan. Mencium Hajar Aswad, mengusap Hajar Aswad paling banter hukumnya sunnah. Dan sekarang kondisi Masjidil Haram seperti apa? Apakah bisa diatur yang tawaf itu hanya rombongan wanita saja, gantian sama laki-laki? Tidak bisa. Berarti bagaimana kondisinya? Ya pasti berdesak-desakan. Itu di mana? Di pelataran Ka'bah, di Mataf. Dan kalau kita memaksakan diri untuk mengusap atau mencium Hajar Aswad, apakah kita bisa lepas dari bersentuhan dengan laki-laki? Apakah kita bisa terjamin selamat dari desakan kaum laki-laki? Ya pasti tidak bisa. Nah sekarang apa hukumnya berdesak-desakan, saling sentuh antara laki-laki dan wanita? Ya, haram. Lalu kita bandingkan, demi mengejar sunnah kita rela melakukan tindakan yang haram. Loh, tanpa mencium Hajar Aswad, tanpa bersentuhan mengusap Hajar Aswad, kita juga senggolan kok. Iya, tetapi senggolan ini bukan atas kehendak kita. Mau tidak mau kita senggolan, dan kita masih bisa meminimalisir kalau jarak kita jauh dari Hajar Aswad. Dan yang namanya tawaf itu rukun umrah. Ya, kecuali kita benar-benar mau jauh dari Ka'bah. Dengan cara apa? Tawaf di lantai 2 atau tawaf naik skuter. Diamuk kita. Udah sampai sini kok tawafnya enggak di Mataf. Ya. Baik, silahkan di Mataf. Tapi minimalisirlah desakan, bersentuhan. Maka kita sering mengingatkan, bersentuhan itu haram
mengusap Hajar Aswad itu sunnah. Maka jangan kita korbankan hal yang bisa membahayakan kita terjerumus di dalam keharaman demi mengejar sesuatu yang hukumnya sunnah. Maka ternyata fatwa Aisyah radhiyallahu anha sudah ada sejak zaman dahulu. Beliau justru mengatakan la ajarakillah, semoga Allah tidak membalasmu dengan pahala. Semoga Allah tidak membalasmu dengan pahala. Mengapa engkau tidak mencukupkan melewati Hajar Aswad dan bertakbir berisyarat dari kejauhan saja? Artinya pahala engkau bisa mengusap Hajar Aswad tidak sebanding dengan keharaman yang engkau terjah. Nah, kemudian dia menjelaskan qalat laha dzalik, Aisyah berkata yang demikian itu ma'annaha fi asyrafi makanin. Perhatikan, Aisyah mengatakan yang demikian itu bersamaan dengan budak wanita tadi berada di tempat yang paling mulia, wa khairi buq'atin, dan berada di lokasi yang paling baik, wa makana ta'atin, dan berada di tempat ketaatan, jiwaril Ka'bah, ada di samping Ka'bah. Fa kaifal amru biman tazahumi ar-rijala atau biman tuzahimur rijala fil aswaq. Lalu bagaimana jika dibandingkan dengan wanita yang berdesak-desakan dengan para lelaki di pasar, wal amakinal amah, dan tempat-tempat umum, wal muntadayat, dan juga tempat-tempat forum, wahya fi kamili zinatiha, dalam keadaan berhias, wa ajmali hilyatiha, dalam keadaan memakai perhiasan yang paling indah, wa abha ta'arturiha, dan memakai wewangian yang paling harum. Wal iyadillah. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal yang sekali lagi perlu untuk kita perhatikan, di tempat ibadah saja Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur sedemikian rupa tempat laki-laki dan wanita, shaf laki-laki dan wanita. Di tempat ibadah saja Aisyah berpendapat wanita yang memaksakan diri untuk mengusap Hajar Aswad semoga tidak mendapat pahala dari Allah jika dia rela berdesak-desakan. Padahal ini di saat ibadah, momen ibadah, tempat termulia yang ada di muka bumi. Itu saja Aisyah mengatakan semoga Allah tidak memberimu pahala. Lalu bagaimana kalau ternyata berdesak-desakan di tempat yang hina, di tempat yang tidak baik? Dan wallahu a'lam bishawab, seandainya ucapan Aisyah ini disebar di kalangan para ummahat, para wanita yang mereka sangat antusias untuk mengerjakan ibadah umrah, kira-kira bagaimana? Bismillah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benarkah kita benar-benar mengikuti salaf di dalam ibadah? Benarkah pengakuan kita selama ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat radhiyallahu ta'ala? Atau kita hanya mengaku saja tetapi kita minim pengamalan di dalam meneladani mereka? Ya, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, buktikan kalau kita memang benar-benar mengikuti salaf. Ini sudah ada fatwa dari Aisyah, seorang wanita muslimah, seorang ummahatul mukminin, seorang wanita yang paling cerdas, kalau bisa dikatakan di antara ummahatul mukminin, wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang paling cerdas yang pernah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ucapan Aisyah saja ditolak, apalagi ucapan kita. Ya, apalagi ucapan
ustadz biasa. Ditambah lagi nggak ikut bayarin, ngatur-ngatur. Nah ini subhanallah. Ini menunjukkan sekali lagi umat butuh pencerahan. Dan sekali lagi, yang mengaku sebagai pengikut salaf harus benar-benar bisa membuktikan apakah benar mengikuti salaf atau memilih-milih mana yang sesuai diambil, mana yang tidak sesuai ditolak. Maka mari kita buktikan apakah kita benar-benar mampu mengikuti Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu taala bisawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan berikutnya, ibratun 'azimatun min qissati sahabiyatin karimah. Perhatikan. Ada pelajaran besar dari kisah seorang wanita sahabat yang mulia. Beliau mengatakan di sini, hadhihi ibratun 'azimatun wa faidatun jalilatun thaminatun. Ini adalah sebuah pelajaran besar, faidah yang mulia, yang berharga. Nufiduha min qissati sahabiyatin fadilatin. Yang kita bisa memberikan faidah dari kisah seorang sahabiat yang mulia, wahya tahki khabar islamiyah. Saat beliau menceritakan keislamannya, wa naba'a dukhuliha fi hadzal din, dan bagaimana kisah awal mula dia masuk ke dalam agama Islam ini, wa bidayati hayatiha fil Islam, dan bagaimana kehidupan awalnya di dalam Islam. Tilkum hiya Qailatu bintu Mahramati At-Tamimiyah radhiyallahu anha. Sahabiat ini bernama Qailah bintu Mahramah, berasal dari Bani Tamim. Ya. Jadi ada seorang sahabat wanita bernama Qailah. Qailah bintu Mahramah. Wa qissatuha tawilatun. Sebenarnya kisah beliau ini panjang. Rawah At-Tabarani bi tamamiha fi kitabih Al-Mu'jam Al-Kabir. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan sempurna, lengkap di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Wa ajtazi'u min qissatiha radhiyallahu anha, namun aku cukupkan, kata Syekh Abdul Razak, membawakan kisah beliau ini zikraha li khabari wusuliha ilal Madinah. Langsung kisah bagaimana beliau bisa sampai di kota Madinah, wa dukhuliha li masjidin Nabi alaihi salatu wassalam, dan kisah bagaimana beliau pertama kali masuk ke Masjid Nabawi. Ya. Jadi kisah Islamnya beliau ini panjang sebenarnya, tapi diringkas oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah pada poin bagaimana tatkala beliau masuk pertama kali ke kota Madinah, dan bagaimana kisah beliau masuk pertama kali di Masjid An-Nabawi. Wa kana dzalikum ad-dukhul kama rawat radhiyallahu anha waqta salatil fajr. Dan pertama kali beliau masuk ke dalam Masjid Nabawi yaitu saat sholat subuh, saat waktu subuh. Wan Nabiyyu alaihi salatu wassalamu yusalli bil mu'minin, dan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat bersama kaum mukminin. Wasufufu khalfahu qa'imina li ada'i hadhihi salatil 'azimah, dan saat itu saf-saf para laki-laki ada di belakang beliau untuk mengerjakan salat subuh yang utama ini. Qalat radhiyallahu anha, maka sahabat atau sahabiyah Qailah berkata, qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli bin nasi salatal ghada.
Aku datang pertama kali menemui Rasulullah SAW di masjid beliau saat beliau menjadi imam salat subuh. Waqad uqimat hina syaqqal fajr, dan saat itu iqamah sudah dikumandangkan saat salat subuh tiba. Wan nujumu syabikatun fis sama, sedangkan bintang-bintang itu saling bertebaran di langit. Maksudnya waktu subuh itu masih dalam kondisi gelap dan langit masih nampak jelas. Dan ini ada kaitannya dengan penjelasan Syekh Abdul Razak. Jadi perhatikan, waktu subuh kondisinya apa? Sangat gelap. Dilihat dari apa? Bintang yang terlihat jelas. War-rijalu la takadu ta'arafu min zulmatil laili. Dan kata sahabiyah Qailah ini, dan para lelaki hampir saling tidak mengenali karena gelapnya malam. Fasafaftu ma'ar rijali, maka aku berdiri di saf para laki-laki. Padahal dia apa? Wanita. Imra'atan hadithata ahdin bijahiliyah, karena aku adalah seorang wanita yang baru saja meninggalkan agama jahiliyah. Kemudian saya menjelaskan, wal ta'ammal imra'atan tasuffu ila jambir rijal. Cermatilah, ada seorang wanita yang berdiri di safnya lelaki fi masjidin Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana? Di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi salatil fajr, dan di saat salat subuh. Qalat, wanita ini berkata, faqala li ar-rajulu alladhi yalini minas saf. Maka salah seorang laki-laki yang ada di sebelahku dalam saf tersebut berkata, imra'atun anti am rajulun. Kamu ini wanita apa laki-laki? Kok pakai nanya? Karena kondisinya apa tadi? Gelap. Kondisi gelap. Cuman laki-laki ini curiga. Ya, ini kok kayaknya wanita, tapi kok ada di saf laki-laki. Maka ditanyalah, kamu laki-laki apa wanita? Faqultu, maka aku berkata, yaitu Qailah tadi, sahabiyah tadi berkata, la balim ra'atun, bukan laki-laki, aku wanita. Faqala radhiyallahu anhu, maka sahabat laki-laki tadi berkata, innaki qad kitti taftinini fasalli fin nisa. Sesungguhnya engkau hampir saja menjadi fitnah bagiku, maka salatlah engkau di tempat para wanita. Wa idza safun minan nisa'i qad hadatha 'indal hujurat lam akun ra'aituhu hina dakhaltu. Dan saat itu kata Qailah, saf wanita baru saja ada di sisi kamar-kamar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku tidak melihatnya ketika aku masuk masjid. Fakuntu fihinna, akhirnya aku pun sholat di saf para wanita tersebut. Ai annaha dhahabat wa shalat ma'an nisa, yaitu akhirnya beliau pergi dan sholat bersama para wanita. Wa ta'tadhiru li nafsiha fi dhalikal mawqif al-khati', dan wanita ini telah meminta maaf atas kesalahan dirinya berada di tempat yang salah. Annaha kanat hadithata ahdin bijahiliyah, karena dia baru saja meninggalkan masa jahiliyah. Ay annaha lam takun ala ma'rifatin bil Islam, yaitu dia belum mengenal agama Islam, wa tafasilihi wa ahkamihi wa hidayatihi, perinciannya, hukum-hukumnya dan petunjuk-petunjuknya. Baik. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Ini diantara kejadian yang cukup mengherankan meskipun kita memakluminya. Seorang wanita yang baru masuk Islam, yang tidak tahu bagaimana tata cara sholat, yang tidak tahu bagaimana aturan sholat berjamaah, yang kalau di zaman sekarang mungkin bisa kita katakan mustahil tidak tahu. Karena apa? Saat ini di mana-mana orang itu sebelum melakukan sesuatu, sekarang ada internet, browsing dulu, cari info dulu. Ya. Sekarang informasi terbuka lebar. Mau info apa? Salat gerhana, browsing bisa. Salat jenazah, browsing bisa. Mau datang ke masjid tertentu, browsing bisa. Rutenya lewat mana, lokasinya di mana, mudah. Tapi zaman dahulu, jangankan mengetahui bagaimana tata caranya, tempat saja buta. Oleh karena itu ketika seorang wanita tahu Masjid Nabawi, ya langsung masuk aja. Langsung masuk, kok pas sholat subuh sudah iqamah, ada orang-orang berdiri membuat barisan shaf, ya ikut saja. Ya. Dan ternyata dia ditegur oleh jamaah laki-laki dan dia meminta maaf karena dia baru saja masuk Islam. Nah, perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Syekh Abdul Razak menjelaskan, ta'ammali ayyatuhal ukhtul muslimah. Perhatikanlah wahai saudariku muslimah. Al-makan Masjidun Nabi alaihi salatu wassalam. Tempatnya perhatikan di mana? Di Masjid Nabawi. Az-zaman, zamannya. Zamanuhu alaihi salatu wassalam. Zaman bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi katakan apa? Khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasi. Umat terbaik adalah umat yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan dua poin ini ya. Tempatnya tempat terbaik di saat itu, di tempat itu, dan waktunya waktu terbaik. Wal waktunya zaman ya, zaman secara umum zaman terbaik. Sedangkan wal waktu saat itu al-hal halun fadilatun waktu ada'i sholatil fajr. Waktu yang paling utama yaitu waktu mengerjakan sholat subuh. Ma'ahadha kullihi, bersamaan dengan ini semua, yaqulu dzalikum sahabiyul jalil radhiyallahu anhu. Seorang sahabat laki-laki ini mengatakan, innaki qad kitti taftinini. Sesungguhnya engkau hampir saja menjadi fitnah untukku. Wa hadzal ma'na alladhi dzakarahu radhiyallahu anhu. Dan makna inilah yang disebutkan oleh sahabat yang mulia ini, huwallazi bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Selaras dengan apa yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Usamah bin Zaid. Dalam hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ia berkata, qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki dibanding fitnah wanita. Wa fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dan juga dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Hati-hati kalian terhadap dunia, hati-hati kalian terhadap wanita. Maka sesungguhnya fitnah Bani Israel pertama kali adalah fitnah wanita. Jadi laki-laki ini sadar betul bahwa wanita ini bisa menjadi fitnah bagi dirinya. Padahal apa? Tempatnya di Masjid Nabawi, yang harusnya jauh dari fitnah. Dan juga zamannya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
waktunya waktu mengerjakan sholat subuh. Harusnya laki-laki ini tidak perlu khawatir, karena situasi sangat jauh dari perbuatan maksiat harusnya. Tapi laki-laki ini sadar saat beribadah pun, saat bermunajat kepada Allah pun, kalau di situ ada wanita, maka ini bisa menjadi apa? Fitnah. Fa khafa radhiyallahu anhu ala nafsihi minal fitnah. Maka sahabat laki-laki tadi khawatir atas dirinya tertimpa fitnah. Wa huwa fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau berada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khalfan Nabi alaihi salatu wassalam, berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajr, saat salat subuh. Fa kaifal amru indama tukhalitul mar'atu rijal? Lalu bagaimana seandainya wanita bercampur baur dengan laki-laki, laisa fi waqti zulmatin kahakada, saat tidak sedang bersama mereka di dalam waktu gelap seperti ini. Wala makanin syarifin kahakada, bagaimana tatkala mereka bercampur baur tidak di tempat yang mulia ini. Wa inna fi waqtin huwa fi wadhin nahar wa fil aswaq wal muntadayatil 'amah. Itu mereka bercampur baur di waktu siang bolong, saat apa? Terang-terangnya jelas terlihat, dan berada di pasar-pasar, tempat-tempat pertemuan umum, bikamili zinatiha wa tamami hilyatiha, dengan perhiasannya yang terbaik, wa jamali ta'atturiha, dan wangi-wangian yang paling harum, mimma huwa khatarun dahimun wa bala'un azim, yang mana ini adalah bahaya yang jelas dan petaka yang besar, wa yuhliku wa yuqi'u fil fitanil idham, yang akan menjerumuskan dan membinasakan di dalam fitnah yang besar, allati khafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi minha, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan ini tertimpa atau terjadi pada umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi ini renungan yang sangat penting bagi kita. Ya, seorang laki-laki khawatir tertimpa fitnah saat berada di Masjid Nabawi, saat salat subuh, saat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana bisa laki-laki dan wanita di zaman sekarang tidak sedikit pun khawatir ketika ada perkumpulan, pertemuan, dan campur baur antara laki-laki dan wanita? Merasa baik-baik saja, aman-aman saja. Justru ini menunjukkan jauhnya leman kita dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Hati mereka hati yang paling baik, hati mereka hati yang paling terjaga. Itu pun mereka takut terjerumus ke dalam kenistaan. Kok bisa kita yang imannya tidak seberapa merasa aman dengan fitnah wanita? Atau ini menunjukkan jamaah sekalian, dan insya Allah ini yang benar, semakin orang itu beriman, semakin orang itu solih dan solihah, maka dia semakin khawatir tertimpa fitnah. Dan sebaliknya, semakin seorang itu jauh dari keimanan, jauh dari kesolehan dan kesolihatan, maka semakin dia meremehkan fitnah. Dan ini yang kita jumpai. Berawal dari menggampangkan, menganggap biasa, lalu berujung pada penyesalan. Dan pada pertemuan sebelumnya ini sempat kita bahas, apa itu? Adanya berawal dari campur baur, berawal dari
tanpa batas, tanpa hijab, lalu saling memandang, saling mengenal, saling berkomunikasi, berdua-duaan, bersendirian, akhirnya terjadilah petaka zina. Setelah zina yang terjadi, hamil di luar nikah. Lalu kemungkinannya kalau tidak menggugurkan kandungan, dan ini dosa besar. Yang kedua, dia merawat bayi tersebut dalam keadaan tidak memiliki bapak yang syar'i dan membuat malu keluarga, kerabat dan lain sebagainya. Diawali dengan apa? Menggampangkan masalah ini. Maka kita sebagai seorang tua, seorang ayah dan seorang ibu hendaknya memperhatikan masalah ini sebelum terjadi penyesalan. Dan betapa banyak kita jumpai orang tua yang meremehkan masalah ini. Didukung dengan apa? Media, propaganda yang mengekspresikan kebebasan wanita. Orang tua zaman sekarang malu kalau dibilang kolot, gengsi kalau dibilang tidak maju dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Padahal dengan kekolotan itu dan dengan ketidakmajuan itu, pada hakikatnya dia telah menjaga perhiasannya yang berharga, itu anak wanitanya. Dan ini sekali lagi benar-benar telah diatur di dalam Islam. Jadi Islam menjaga wanita dengan cara berhijab syar'i, tidak membiarkan mereka bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Berkata al-mu'allif hafizahullah, wa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil masjid, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di masjid Baitillah, rumah Allah, alladzi huwa mawdi'ut tuma'ninati wal iman, tempat ketenangan dan keimanan, wa husnil iqbali 'ala ar-rahman, tempat kita menghadap kepada Ar-Rahman Jalla wa ala, maha tinggi dan maha mulia Allah. Beliau yubaidu bainan nisa'i war rijal hitatan wa hadaran, menjauhkan antara laki-laki dan wanita sebagai bentuk kehati-hatian dan kewaspadaan. Fa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Hadis yang tadi sudah kita sampaikan. Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan, seburuk-buruk saf laki-laki adalah yang paling belakang. Sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang, seburuk-buruk saf wanita adalah yang paling depan. Ai annal mar'ata hatta wa in kanat fil masjid baitillah kullama kanat ba'idatan anir rijal kana khairan laha wa aulaha, yaitu wanita meskipun berada di tempat yang terbaik, di masjid, di rumah Allah, maka sejauh mungkin dia berada dari para laki-laki, maka itu semakin baik dan semakin utama baginya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW orang yang paling mulia, orang yang paling perhatian dengan umatnya, di masjid saja benar-benar berusaha menjauhkan wanita dan laki-laki, benar-benar berusaha mengatur sedemikian rupa agar tidak terjadi fitnah antara laki-laki dan wanita. Lalu kok bisa-bisanya kita di luar masjid, di luar ibadah merasa aman dari fitnah wanita? Maka sekali lagi, hanya orang-orang yang benar-benar berimanlah, hanya orang-orang yang soleh dan solihahlah yang khawatir akan terjadi fitnah. Oleh karenanya
mereka sangat perhatian dengan masalah ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ini adalah bentuk pemuliaan wanita terhadap Islam atau Islam terhadap wanita. Bentuk penjagaan Islam terhadap fitnah. Karena kalau fitnah itu sudah terjadi, maka yang ada hanyalah penyesalan yang tidak akan mungkin bisa diperbaiki. Maka semoga Allah menjaga wanita-wanita muslimah dari fitnah dan memfitnah kaum laki-laki. Wallahu ta'ala alam shawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya pembahasan tentang hadis yang mulia ini, yaitu mengambil pelajaran berharga dari kisah seorang wanita yang baru masuk Islam yang dikhawatirkan menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Nah, sebelum kita akhiri kajian kita di pagi hari ini, barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhal, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada dua pertanyaan anak. Yang pertama tadi Ustaz menyampaikan sebagai wanita itu sholat di rumahnya, Ustaz. Tadi Ustaz sudah menjelaskan juga kondisi pada saat seorang wanita itu melaksanakan ibadah umroh atau haji, Ustaz. Saya sendiri merasakan memang untuk mendapatkan tempat sholat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram itu sekarang, masya Allah Ustaz, perjuangannya. Betul. Nah, tapi di sisi lain ingin mendapatkan keselamatan, Ustaz. Yeah. Ada seorang Ustaz juga menyampaikan yang konteks rumah itu disampaikan itu kan bukan di rumah anti. Rumah anti itu kan jadi tempat anti tinggal, itu kan hotel. Bagaimana penjelasan Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, mengenai sebaik-baik sop wanita, Ustaz. Itu Ustaz kan menyampaikan sebaik-baik sop wanita adalah yang paling belakang. Bagaimana kalau kondisinya itu sudah ada hijab, Ustaz? Kalau semuanya ke arah belakang, terus bagaimana sop terdepan yang di tempat wanita, Ustaz? Baik. Amin. Baik, yang pertama, anggapan bahwasanya kalau di rumah kita di tanah air misalnya, maka sahih, benar, di rumah itu lebih baik daripada di masjid. Tapi kalau kita sudah berada di kota Madinah, maka hotel itu bukan rumah kita, sehingga tetap lebih baik wanita sholat di masjid. Ditambah lagi keutamaannya demikian dan demikian. Intinya di situ ya. Benar. Tayyib. Maka wallahu a'lam bishawab. Para ulama kita, setahu saya, menjelaskan di dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya ditinjau dari secara tekstual. Secara tekstual, sholatuki fi baitiki, sholatmu di rumahmu. Secara tekstual, rumah yang engkau tinggali, yang engkau berdomisili di sana, itu lebih baik daripada sholat di masjid kampung, dan lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi. Ya, sehingga dipahami sholat kita di Surabaya, di rumah kita ini lebih baik daripada sholat di masjid perumahan kampung, dan lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi. Namun kalau sudah berada di sana, ini tidak berlaku. Kan seakan-akan seperti itu ya. Nah, maka wallahu a'lam bishawab, secara tekstual mungkin benar. Tetapi para ulama kita, khususnya para ulama usul fikih, itu memiliki satu kaidah. Apa itu? Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berputar pada ilahnya, sebabnya. Maknanya demikian. Ada apa Nabi SAW
menjelaskan wanita yang tinggal di kota Madinah, ya, yang ingin sholat berjamaah bersama Nabi, disebutkan sholatmu di rumahmu, bahkan lebih spesifik, sholatmu di kamar lebih baik daripada sholat di ruang yaitu tengah. Sholat di ruang tengah lebih baik daripada sholat di ruang tamu. Sholat di ruang tamu lebih baik daripada sholat di musola. Sholat di musola lebih baik daripada sholat di masjid. Ini secara akal logika kita bisa memahami. Semakin wanita itu jauh dari keramaian, dari tempat sholat yang bercampur dengan laki-laki, semakin aman dari fitnah. Sehingga wallahu a'lam bishawab, saya pribadi lebih cenderung pada pendapat yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi tidak hanya melihat secara tekstual, tapi melihat kepada apa, sebabnya apa Nabi mengatakan demikian. Sebabnya semakin jauh wanita dari bertemu, berinteraksi dengan laki-laki, maka dia semakin aman dari fitnah. Dan kita menyadari, meyakini sholat di kamar hotel yang lebih jauh apa interaksinya dengan laki-laki, lebih minim, maksud saya interaksinya dengan laki-laki, lebih minim bertemu dengan laki-laki. Oleh karena itu, wallahu a'lam, saya tetap berpegang pada pemahaman hadis tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau memang ada yang berpendapat kalau di Masjid Nabawi tidak berlaku, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu pendapat yang juga bisa diperhitungkan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang kedua, jadi tentang apa tadi? Soft, baik. Kalau soft wanita sudah ada hijabnya, maka apakah hadis ini masih berlaku? Kalau masih berlaku, lalu bagaimana dengan kondisi yang ada? Berarti lubang di bagian depan. Maka wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami, iya. Jadi soft laki-laki dimulai dari depan dan soft wanita dimulai dari belakang. Meskipun ini terasa aneh, karena apa? Yang belakang diisi dulu, yang depan kosong. Nah, tadi cukup menarik. Kalau sudah ada hijab, apakah ini masih berlaku? Wallahu a'lam bishawab. Kalau masjid itu khusus wanita, maka di antara para ulama menjelaskan kembali ke keutamaan soft pertama. Tidak ada laki-laki sama sekali, maka soft utamanya wanita yang paling depan. Ya, tapi berhubung di situ adalah masjid umum, maka kita berlakukan hadis yang tadi. Sehingga wallahu a'lam bishawab, meskipun sudah ada hijab, ini tetap berlaku. Karena apa? Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun tertutup rapat seperti ini, meskipun jelas-jelas tidak melihat sama sekali, tadi kita sampaikan, suara itu bisa mempengaruhi. Seorang laki-laki sholat persis di depan tirai ini misalkan, dalam keadaan dia tahu nggak ada wanita di belakangnya, kira-kira gimana? Ya los aja, nggak ada masalah. Tapi bisa berubah total kalau ada pintu dibuka, cekrek, wah ada akhwat masuk nih, padahal nggak lihat, baru dengar suaranya apa? Cekrek. Dan terlihat jelas kalau dia itu apa? Pakai jubah. Apa? Suara kemerus, tambah bergetar hatinya. Loh, seperti itu loh. Padahal nggak lihat. Kecuali nggak melihat dan nggak mendengar, aman. Ya, ini menunjukkan meskipun sudah ada hijab, tapi kalau seorang laki-laki tahu di balik hijab ada wanita, tentu ada perasaan yang berbeda. Sehingga apa? Tetap kita katakan semakin jauh dari hijab semakin baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu jawabannya. Ada lagi yang disampaikan? Ustaz, yeah. Kalau
Ya. Coba mengamalkan apa yang kita sampaikan, anak ambil posisi di belakang. Setelah itu jamaah-jamaah lain datang, dia membentuk saf di depan. Ya. Sehingga hanya anak posisi sendiri itu tanpa berjamaah, gimana hukumnya Ustaz? Baik, ini yang menjadi dilema. Kalau kita tidak mengikuti saf pada umumnya, maka kita akan memisahkan diri dari saf yang terdepan bagi wanita, kan begitu. Nah, sekarang kita pertimbangkan, dengan kita tetap bersikukuh berdiri sendirian di belakang, ya, dengan kita ikut berjamaah bersama ibu-ibu yang ada di sana meskipun di depan, kira-kira madorotnya lebih besar yang mana? Kalau kita bicara madorot secara keseluruhan, kalau kita amannya fitnah, dari fitnah jelas kita paling aman di belakang, jelas. Tetapi kan kita di sana melihat dari segala aspek. Apa itu? Bayangkan, setelah kita sholat, lalu ternyata ibu-ibu noleh, ini kok sholatnya aneh gitu. Dari pakaian sudah beda, dari sholatnya beda. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini bisa menimbulkan setidaknya kegaduhan dan bisa mempengaruhi stigma mereka. Wah, orang-orang seperti ini nggak beres sholatnya. Sedangkan kita nggak ada waktu menjelaskan. Kalau kita ada waktu menjelaskan dan penjelasan kita didengar, mungkin kita bisa pertahankan. Namun wallahu a'lam bishawab, kalau kondisinya dalam keadaan seperti itu, wallahu a'lam, saya berpendapat yang lebih minimalisir madarat dari keseluruhan, kita tetap sholat bersama mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang disampaikan? Oke, silakan. Sudah? Kalau baik. Izin bertanya, Ustaz. Oke, silakan. Kalau diundang di gedung yang tidak ada hijab, itu gimana solusinya, Ustaz? Kalau diundang kan kita wajib untuk datang gitu. Baik. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri, di antara hak yang wajib kita tunaikan tatkala kita diundang adalah undangan walimah. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila walimati arusin falyujib." Apabila salah seorang di antara kalian diundang walimah, maka penuhilah undangannya. Dalam sebagian riwayat, "Faman du'iya wa lam yujib faqad asallaha wa rasulah." Siapa yang diundang dan tidak mendatangi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dengan catatan tanpa uzur. Nah, sekarang kita diundang walimah dan di sana ada campur baur. Maka di sini wallahu a'lam bishawab, kita setidaknya bisa meminimalisir. Karena undangan itu wajib dan kita tidak ada uzur, maka kita penuhi undangannya. Namun di sana kita harus benar-benar meminimalisir fitnah. Dengan cara apa? Ya kita tahulah, sebisa mungkin tidak berdesak-desakan dengan laki-laki. Sebisa mungkin mencari tempat yang jauh dari laki-laki. Ya, sebagaimana kita wajib untuk tawaf ketika kita sudah masuk dalam rangkaian ibadah umrah. Mau tidak mau ya kita harus tawaf. Sedangkan di sana banyak laki-laki, maka kita meminimalisirnya. Jadi wallahu a'lam bishawab, tetap kita penuhi undangannya, namun kita harus meminimalisir fitnah yang ada. Dan insyaallah kita tahu bagaimana caranya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Baik, ada? Oke, silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini itu sejak dulu ibu-ibu pakai sop di depan, Ustaz. Oke. Kan sudah ada kerjanya. Iya.
gimana hukumnya Ustaz? Terus sholat itu pakai sajadah itu sudah buat sutra Ustaz. Baik. Pertanyaannya di sini sejak dulu jamaah itu memulai shaf wanita di bagian depan. Lalu bagaimana? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Secara asal memulai shaf wanita dari belakang. Namun apabila suatu masyarakat tidak mengetahui atau mungkin belum terbiasa, maka wallahu a'lam bishawab, kita yang sudah tahu setidaknya bisa memberikan pengertian kepada mereka. Namun kalau ternyata mereka masih belum paham, wallahu a'lam bishawab, daripada kita sholat di belakang sendirian, maka untuk meminimalisir masalah, kita ikut sholat bersama mereka, ya. Jadi Allah alam bishawab, daripada sholat sendirian di belakang, maka kita sholat bersama mereka di depan. Itu yang pertama. Adapun masalah apakah sajadah sudah termasuk sutra, jawabannya tidak. Meskipun ini bisa meminimalisir, ya. Karena orang kalau mau lewat tahu batas tempat sujudnya segitu, sehingga kalau ada orang melewati di depannya melebihi tempat sajadahnya, wallahu alam tidak mengapa, ya. Sehingga ini bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang meminimalisir lah. Artinya kita tidak dianggap melewati orang yang sedang sholat kalau kita melintas melebihi sajadahnya, ya. Adapun apakah itu bisa berfungsi sebagai sutra? Jawabannya tidak, karena sutra itu aturannya jelas sesuatu yang tinggi, bukan sesuatu yang datar. Dan dalam sebagian riwayat setidaknya setinggi pelana, yaitu tempat duduk ketika kita naik unta atau kuda. Dan itu cukup tinggi, ya, sekitar mungkin 30 cm atau semisalnya. Nah, jadi wallahu a'lam bishawab, sajadah tidak bisa menggantikan fungsi sutra, meskipun meminimalisir, ya. Jadi tanda kalau orang itu jaraknya untuk sujud segitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang disampaikan? Oke, sami-sami. Baik, kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.